Halo semuanya. Langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini ya. Untuk teman-temannya mungkin yang masih mau bergabung, dipersilakan bisa bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat pada acara pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi nih teman-teman atau rekan-rekan yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Walaupun di tengah weekend dan di tengah bulan Ramadan ini, teman-teman masih menyempatkan hadir untuk menerima materi dari pemateri kita. Semoga niatan teman-teman semua dan kita semua untuk mencari ilmu dalam bulan Ramadan ini bisa menjadi salah satu ladang pahala juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum lebih lanjut lagi diskusinya dan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eno Trianti, mahasiswa Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, dan alhamdulillah saat ini saya diamanahkan untuk memimpin atau memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Nah, sedikit info, saat ini itu saya sedang menempuh pendidikan tingkat 4 atau semester akhir ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sedang menyusun skripsi atau mungkin tesis atau disertasi. Nah, selama proses penyusunan ini, salah satu kendala yang ditemukan adalah ketika kita ingin menyusun daftar pustaka gitu ya. Ketika menyusun daftar pustaka ini, terkadang kita kebingungan mengenai formatnya, karena kita bingung bagian mana saja yang harus diitalik atau mungkin harus dikapitalkan. Pokoknya banyak sekali detail-detail yang memaksa kita untuk fokus. Nah, tapi terkadang ketika kita menulis daftar pustaka ini, tenaga kita, konsentrasi kita itu udah terkuras habis di bagian pendahuluan, metode, atau bahkan pembahasan. Jadi, kalau misalnya ada cara yang lebih simpel untuk membuat daftar pustaka, dan caranya ini benar, nah berarti teman-teman sudah ada di jalan yang benar, di acara yang benar, yaitu di acara pelatihan Mendeley. Nah, pelatihan Mendeley ini adalah tutorial kita akan memberikan, pemateri kita akan memberikan tutorial format mengenai citasi IPB dan jurnal Scopus. Nah, pelatihan Mendeley ini merupakan salah satu program kerja dari ABG-SCI. Mungkin teman-teman di luar Fakultas Peternakan belum terlalu familiar apa itu ABG-SCI. ABG-SCI itu adalah singkatan dari Animal Breeding and Genetics Student Community, merupakan suatu komunitas atau organisasi dari mahasiswa Fakultas Peternakan, multistrata, ada S1, S2, dan S3, yang minat penelitiannya itu di bidang pemuliaan dan genetika ternak. Jadi kami di situ diwadahi, difasilitasi untuk berdiskusi mengenai topik penelitian atau mungkin di luar topik penelitian juga bisa, dan selama proses penelitian juga kami saling membantu seperti itu. Nah, salah satu program kerjanya ini adalah pelatihan Mendeley, dan mungkin sekarang karena kondisinya bisa virtual, alhamdulillah kita bisa membuka juga untuk teman-teman di luar Fakultas Peternakan, dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Lalu selama acara ini dimohon untuk teman-teman semua mematikan audionya, dan apabila berkenan dan situasinya juga memungkinkan, silahkan teman-teman semua membuka kameranya sehingga bisa lebih fokus juga nih untuk melihat materinya biar nggak sambil tidur-tiduran gitu ya. Lalu sepertinya udah cukup perkenalannya saat ini, langsung saja kayaknya kita masuk ke materinya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah seorang mahasiswa asal Lampung nih, dari Fakultas Peternakan juga. Beliau adalah penerima beasiswa PMDSU batch 4, dan saat ini sedang menempuh studi doktoralnya di IPB University tentunya. Nah, langsung aja kayaknya kita panggilkan ya. Kepada Bang Ihsan Suhendro, SPT MSI, dipersilahkan untuk
ya membuka audionya. Halo, selamat pagi Bang. Pagi, Ya, makasih gimana Eno. Bang kabarnya? Ya Alhamdulillah sehat Eno. Gimana puasa hari ke-19 masih semangat Bang? Masih semangat, belum belum bolong ya. Semoga sampai akhir. Alhamdulillah. Tadi pagi udah sahur Bang? Udah sahur. Oke, Alhamdulillah. berarti masih banyak energi, masih punya ATP yang banyak ya untuk ngasih materi kita pada pagi hari ini ya Bang ya. Ya dong, semangat dong harus. Oke, gimana mau langsung menyampaikan materinya Bang? Iya boleh, langsung aja ya. Oke, kepada Bang Ihsan Suhendro SPT MSI dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Time is yours. Oke, terima kasih Eno Trianti atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lagi dan lagi sampai kita tidak lagi, marilah sama-sama kita bersyukur pada Sang Ilahi karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di room Zoom meeting ini. Semoga salawat beserta salam terlimpah curah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umat akhir zaman mendapatkan syafaat beliau. Insya Allah teman-teman semua kita akan memulai pelatihan Mendeley pada hari ini ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu semua, materi dan link-link sudah ada di link yang sudah saya share kemarin, yaitu ipb.link materi Mendeley. Nah, itu bisa dibuka, itu sudah ada semuanya ya. Ada aplikasinya juga. Harapannya Bapak Ibu semua sudah menginstall ya Mendeley. Apabila ada yang belum menginstall, mungkin boleh chat di room. Nanti kami akan menunggu terlebih dahulu. Mungkin insya Allah kita akan mulai secara pelan-pelan ya, supaya semuanya bisa untuk melakukan ini. Karena ini cukup mudah, tidak terlalu sulit ya. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, pelatihan Mendeley, tutorial citasi format tugas akhir IPB dan jurnal Scopus. Jadi karena IPB ada format baru, dan itu sebenarnya sudah ada di websitenya, nanti tinggal kita input. Lalu jurnal Scopus, mungkin ada jurnal Scopus yang dia tuh sudah ada citasinya di Mendeley, dan ada juga yang belum ada. Nanti kita akan bahas kemudian ya. Oke. Penggunaan referensi yang tepat merupakan salah satu aspek penting dalam pembuatan suatu paper. Karena manajemen referensi ini perlu dilakukan secara baik supaya kita tuh tidak sulit untuk melakukan penulisan. Ada beberapa perangkat, ada beberapa aplikasi yang menggunakan manajemen referensi seperti Papers, ProfQuest, RefWorks, EndNote, Zotero, dan Mendeley. Beberapa di antaranya ada yang berbayar dan ada yang gratis. Yang populer ada 3, yaitu EndNote, Zotero, dan Mendeley. Pada hari ini kita akan melakukannya dengan Mendeley. Karena semua aplikasi ini sebenarnya sama-sama memudahkan dalam melakukan konektivitas antara dokumen dan database referensi. Lalu sebelum kita memulai tutorial, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Mengapa mensitasi menjadi sangat penting ya? Karena ini akan menunjukkan Anda kepada pembaca Anda bahwa Anda telah benar-benar memahami riset Anda dengan menyajikan sumber informasi dalam membangun ide penelitian. Kemudian menjadi juga pelajar atau peneliti yang bertanggung jawab dalam memberi kredit kepada peneliti lain dan mengakui keilmuan mereka. Kemudian untuk menghindari yang adanya plagiarisme dengan mengutip kata-kata dan ide-ide yang digunakan oleh penulis lain. Kemudian juga memungkinkan pembaca untuk melacak sumber informasi yang digunakan dalam mensintasi. Jadi ketika paper kita dibaca oleh orang lain, maka mudah untuk mereka tuh melacak apa saja yang kita citasi dalam jurnal kita. Sekilas ya, citasi ini berarti kita tuh mengambil kata, gagasan, gambar, atau tabel dari tempat lain.
bisa jadi dari buku, artikel, atau situs web. Nah, beberapa kelengkapan citasi, beberapa adalah seperti nama penulis, judul buku, artikel, atau jurnal, tanggal publikasi, jumlah halaman, dan volume dan issue number. Nah, misalnya ini ada beberapa variabel. Nah, ini ada beberapa jenis citasi ya. Ada yang dari citasi American Chemical Society, IEEE Style, dan American Psychological Association, Modern Language Association, semuanya berbeda ya, sesuai dengan jurnal masing-masing, karena masing-masing jurnal memiliki style masing-masing. Menghindari plagiarisme ini menjadi penting, karena plagiarisme ini kadang terjadi ketika kita mengambil kata-kata orang lain dan kita tidak menyebutkan sumbernya. Bisa dibilang itu adalah gagasan kita, padahal itu adalah gagasan orang lain. Nah, ini merupakan suatu kekayaan intelektual ya yang tidak bisa dilanggar dan tidak dapat digunakan tanpa izin. Plagiarisme itu pelanggaran yang sangat serius ya, seperti kemarin mungkin kasusnya Rektor USU ya, atau kasus yang plagiarisme profesor yang ingin naik pangkat jadi rektor, itu akan mungkin terganggu kalau mereka itu pada karirnya itu pernah terjadi namanya plagiarisme. Cara terbaik untuk menghindari plagiarisme adalah dengan mengutip sumber informasi. Ini adalah pedoman karya ilmiah ya, mungkin ini yang tahun sebelumnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, apa itu manajemen referensi? Manajemen referensi merupakan alat bantu pencarian, penyimpanan, dan penulisan dalam membuat karya ilmiah. Fungsinya yaitu mencari literatur yang relevan, menyimpan referensi, dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan citasi dan referensi, mengikuti format tertentu. Kalau misal kita pakai EndNote, ada fiturnya itu emang lengkap, EndNote ini paling bagus. Cuman dia berbayar, dan bayarnya lumayan mahal untuk kantong mahasiswa ya. Mungkin kalau untuk yang Bapak Ibu yang sudah bekerja, mungkin ini tidak terlalu seberapa. Oke, kemudian, di antara Zotero dan Mendeley sama-sama gratis, dan memiliki keunggulan masing-masing ya. Dan tentunya kita pada hari ini akan menggunakan untuk fokus pada penggunaan Mendeley. Nah, tutorial Mendeley. Ini adalah beberapa kegiatan outline yang kita akan lakukan. Mungkin sekarang kita bisa membuka Mendeley-nya. Saya akan stop sharing dulu. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Mendeley sekarang ya. Kalau sudah registrasi, apakah ada yang belum registrasi? Harapannya sudah semua ya. Berarti semuanya sudah sign up, sudah instalasi. Maka kita akan pertama mengintegrasikan ke Word dan ke Google Chrome. Kita buka Word dulu ya. Jadi pertama, kalau misalnya baru install, maka di sini tulisannya adalah install Microsoft Word plugin. Bisa diklik. Nanti maka di Word-nya akan muncul seperti ini. Tunggu sebentar. Nanti dia akan otomatis masuk ke bagian reference. Nah, ada Mendeley di sini, semuanya sudah ada ya. Oke. Apakah semuanya sudah bisa?
Terus yang kedua, selain dia di Word, juga nanti ada di Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini, teman-teman bisa membuka di Tools, di bagian Mendeley, di Tools, lalu Install Web Importer. Nanti diklik, maka dia akan langsung menuju ke Google Chrome. Nah, lalu Get Web Importer for Chrome. Nanti akan menjadi seperti extension di sini. Ini nanti akan sangat berguna ya. Akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Ini kan extension. Nah, kalau misalnya belum diinstal, maka ada tulisannya nanti tambahkan di Chrome. Nah, kalau sudah ditambahkan, nanti akan muncul di sini. Mungkin ada yang belum muncul, kita pakai yang ini dulu. Ini di sini ya. Nah, ini dipin dulu yang Mendeley-nya. Misalnya nanti teman-teman belum dipin ya. Kalau belum dipin, maka di sini nggak ada. Tapi kalau dipin, nanti ada di sini. Ya, itu ya, ada ya. Kita akan coba ya. Misalnya kita buka paper tentang gen HSP 70 in heat stress. Buka salah satu artikel ya. Nah, untuk menambahkan ke Mendeley hanya cukup ini saja di sini. Kalau misalnya artikel ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tambah di Mendeley di sini. Nah, add to Mendeley ya. Sudah, nanti dia akan masuk ke bagian referensi di sini, tinggal kita sinkronisasi aja nanti. Oke ya. Apakah kecepatan? Apa ada yang belum melakukan? Kalau misalnya belum, bisa bilang ya. Lalu, ya gimana? Mohon maaf, yang di Chrome belum keinstall saya. Prosesnya Belum dibantu sampai. diulang ya. Oke, diulang ya. Jadi gini Pak, dari Mendeley kita buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, lalu kita klik bagian Tools, lalu kita install Web Importer. Ini diklik. Nah, nanti dia akan otomatis membuka Chrome-nya ke arah sini. Ya. Oke. Gitu. Oke. Ya. Nanti diklik ininya, lalu nanti dia seperti menambahkan extension seperti biasa. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas cara membuat library. Maksudnya bagaimana cara mengimport file-file paper ke dalam Mendeley. Yang pertama, mungkin dari PDF dulu ya. Misal kita punya beberapa PDF untuk jurnalnya, tinggal kita blok aja, misal ada 3, kita blok aja, kita arahkan ke Mendeley, lalu dilepas, di drag. Oke, nanti sudah ada sendiri nanti dia importing 33%. Ya. Itu cara pertama. Lalu cara kedua, menggunakan aplikasi atau website Mendeley. Nah, mungkin aplikasi teman-teman di sini ada namanya literatur apa gitu ya di atas ini ya. Punya saya udah nggak ada, saya nggak tahu kenapa ya. Ada literatur review atau apa sini. Itu bisa diklik. Nanti ditulis kalimatnya. Mau nyari jurnal apa, nanti bisa ketemu langsung di situ. Tapi kalau saya sudah nggak bisa di sini. Nah, maka cara kedua yaitu kita buka aplikasi Mendeley, buka halaman Mendeley. Mendeley.com ya. Kita buka mendeley.com.
Lalu masuk ke halaman utama, di sini ya, halaman utama. Mungkin kalau ada yang tertinggal bisa bicara saja ya nanti supaya bisa diulang lagi. Nah, kita cari artikel di sini ya. Nyari artikel misalnya kita sudah punya daftar pustaka dari jurnal lain nih. Kita lihat daftar pustakanya, ada beberapa daftar pustaka itu kita lihat ya, misalnya salah satu aja. Salah satu. Nah, ini kita buka. Nah, ini kan ya. Kita misalnya mau ngambil citasi ini. Ini kan nggak bisa otomatis kita ada di Mendeley kan, yang Wellbergen ini. Nah, kita ini aja ambil bagian judulnya, di copy, lalu dipaste di sini. Search. Lalu tinggal add to library. Jadi bisa ya. Nah, nanti udah masuk, otomatis masuk ke database My Library di sini. Sudah masuk. Tinggal kita sinkronisasi. Itu. Atau cara kedua, kita nyari langsung aja artikelnya. Kita cari artikelnya. Judul tadi kita paste, kita paste, lalu enter. Nah, ini tadi ya, kita masuk ke halamannya. Mas Iksan, Iya, Bu. nanya dong. Iya, kenapa? Kalau kan kadang gini nih, kita buka halaman ini, dia ada otomatis dia langsung ngedownload sendiri. Ya. Nah, itu kalau kayak gitu, jadi kita manual masukin ke Mendeley-nya ya? Ya, kita drag aja Bu Jody. Langsung di drag. Ya udah. Enggak, soalnya kan kalau gini kan maksudnya dikira langsung sinkron gitu ya. Ternyata harus tetap manual juga ya masukinnya ya. Iya. Kalau di drag nggak usah simpan lagi, langsung bisa dia. Oke. 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 Lalu misalnya add in Mendeley, download list atau add to Mendeley. Nanti lagi kita buka. Kok lama ya bukanya? Ini. Oke. Nah, ini jurnalnya, Climate Change and the Effect of Temperature Extremes on Australian Flying Fox. Ini kita mau ambil jurnalnya. Kita klik aja yang di sini tadi, di extension tadi, Mendeley. Logo Mendeley. Kita klik. Nah, udah add to Mendeley. Kalau dia ada PDF-nya nanti bisa langsung ada PDF juga di Mendeley. Simple banget. Oke. Oke. Atau misalnya teman-teman punya buku dosen tuh yang dia tuh sudah lama, mungkin terbitan tahun 2002, tapi kita cari di Google tuh nggak ada bukunya. Kita tambah manual aja, tambah add ya. Sorry. Kita add manual, file, entry manual. Nah, tipenya tipe buku misalnya. Kita kasih judulnya apa misalnya, peternakan terpadu. Penulisnya siapa? Misalnya Iksan Suhendro. Tapi kalau penulisnya jadinya Suhendro. Iksan. Gitu ya, dibalik. Tahunnya diisi, halamannya diisi,
kota, edisi, dan semua edisi semua. Nanti kalau di save, nanti dia akan muncul bisa di sini ya. Nah gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu di Google. Lalu selanjutnya, mensitasi ke dalam Word. Nah ini yang penting nih. Misalnya kita punya kalimat apa ya misalnya ya. Kita ambil misalnya dari jurnal. Misalnya Aublet tahun 2009 dia mengatakan seperti ini. Ini kita random aja ya. Random. Misalnya saja ini contoh saja. Nah, bagaimana cara menambahkan supaya tadi siapa namanya? Aublet 2009 ini masuk ke sini ya. Kita klik reference lalu insert citation. Kita cari namanya Aublet 2009. Ya, sudah ada ya. Ada. Oke. Nah. Gitu. Aublet 2009. Kalau misalnya tadi Aublet ini belum ada, kita klik ya Aublet 2009. Mana tadi Aublet? Ini misalnya belum ada, maka kita tambahkan aja tadi di sini. Di mana tadi? Nah, di sini. Main di sini. Ya. Searching. Sorry. Ya, kan udah ya. Nah, tadi mungkin dilihat nggak ada tahunnya ya, nggak ada tahunnya. Nah, berarti ini dia kurang lengkap di sininya. Di sini kurang lengkap. Maka kita edit ya, kita edit. Kita cari Aublet. Nah ini. Ini udah lengkap sih harusnya. Nah ini belum lengkap kan. Kadang nggak semua jurnal tuh dia lengkap, ada volume isu page-nya. Maka kita tambahkan sendiri biasanya. Ini sedihnya di Mendeley itu. Nambahin sendiri. Kita buka. Kan nggak semuanya dia lengkap. Jadi kita lihat. Kita lihat jurnalnya dulu ya. Nah dia 159 isunya. Volumenya 159. Lalu halamannya 237 sampai 247. Kita copy, masukin ke sini. Maka kita refresh. Nanti harusnya ada. Kok nggak ada ya? Kayaknya ini referensinya belum ganti style. Ya, sudah ya. Seperti ini. Bisa menambahin lagi yang lain. Misal tentang HSP 70. Nah, ini tentang ini. Tambahkan saja. Terus kalau misalnya ada dua penulis ya. Bukan ada dua penulis, ada dua referensi dalam satu kalimat. Ya, saya ulang ya. Misalnya ada dua referensi dalam satu kalimat. Maka pertama, cara mudahnya klik tekan ALTM di keyboard. Sudah muncul seperti ini ya. Tambahkan misalnya yang pertama itu HSP 70. Ini nama gen ya. Nah, kita ambil misalnya Hongbo Sen ini. Nah ya. Terus kedua misalnya kita ambil judul-judul lain. Growth hormone. Kita pakai Shima ini. Nah, lalu oke, langsung oke. Nah, ini
2 paper dalam satu citasi ya, seperti ini, gitu. Oke. Nah, kemudian ini kan citasi, kemudian daftar pustaka. Kalau daftar pustaka, cara cukup mudah, tinggal kita klik reference, lalu insert bibliografi. Nanti akan muncul semua yang kita citasi ada di sini semua, otomatis. Misalnya dia belum masuk ke format, maka kita blok. Format Ctrl J. Nah, sudah ya. Seperti ini, cukup simpel. Lengkap, ada nama, ada tahun, ada judul, ada nama jurnal, halaman jurnal, terus ada DOI-nya juga, sudah lengkap semuanya. Gitu. Bagaimana sampai sini, ada pertanyaan? Masih cepet banget Mas Iksan. Ini apa aku yang lemot kali ya Mas Iksan? Aku yang lemot kali. Udah apa? PC-nya udah mulai ini nih penuh soalnya kalau cepetan. Oh ya PC-nya. Oke, PC-nya mau dimulai. Maksud saya. Mau diulang dari mana? Dari yang misalnya kita ngambil yang tadi citasi ini kan, kata-kata tadi tuh. Ya. Dari yang Aublet et al. Itu kan. Nah, kalau seandainya kita misalnya menggabungkan beberapa itu, nah kan beberapa kalimat itu, apakah kalimat itu kita masukkan di situ juga? Kan karena kadang-kadang kita menggabungkan beberapa kalimat itu hanya potongan-potongan doang ya. Ya. Misalnya potongan data nih, datanya dia sekian-sekian, tapi maksudnya dalam satu rangkaian kalimat, ya kan? Bisa kan kadang-kadang kayak gitu kan, kita bikin kan? Ya. Nah, itu kan ya kayak yang di Chen et al. 2015, Elkomi itu kan ada tuh 2 tuh. Nah, seandainya kayak tadi itu, kayak yang di atas itu, apakah memang kita masukkan yang manual, kita tahu itu kalian punya siapa, gitu kan? Atau memang otomatis atau gimana gitu, Mas Iksan? Ya. Sebenarnya kita kan dari awal tuh sudah tahu ini jurnalnya siapa, kita mau mensitasi siapa, sudah tahu ya. Nah, tinggal kita misalnya udah kita tulis aja langsung siapa yang kita citasi. Misalnya langsung tuh kalimat itu ada 3. Misalnya gini sih, kalau bahasa Indonesia aja ya. Stres panas berakibat fatal bagi ternak seperti sapi. Nah, sapi. Kita cari sapi. Misalnya kita tuh sudah masukin semua yang kita pengen citasi itu udah masuk ke Mendeley semua, kita cari aja. Cattle heat stress. Nah, ini kan ya. Udah ada nih. Misalnya nih emang Pak Sartori ini yang emang kita pengen citasi, maka kita tambahin Pak Sartori, oke. Masuk. Seperti sapi, terus pada babi. Tambah lagi. Ini pada babi, misalnya. Terus pada ayam. Kita tambahin ayam. Terus namanya. Iksan itu nimbulin itu pakai apa Mas Iksan? Itu klik kanan ya? ALTM. Kalau di keyboard. ALTM. Ya, di kalau keyboard Windows ALTM ya? Iya, Windows kan keyboard. Itu dia tuh, nggak tadi gimana ini? Ya, ALTM atau kalau mau manual bisa di sini reference, lalu klik insert citation. Nah, di sini. Sama saja. Kan dia juga bilang nih, kalau kita misalnya arahkan ke sini kan dia tulisannya insert a new citation ALTM. Nah, itu ya. Seperti itu. Ini bisa seperti ini, atau misalnya kita mau nulis aja langsung sapi, babi, ayam. Langsung aja semuanya. ALTM, Sartori. Ini kita bisa langsung nama orangnya atau nama judul artikelnya, bisa. Terserah. Enak yang mana? Sartori, oke. Terus, punten.
cancel. ALTM Sartori 2010. 1. Jangan diklik OK, jangan diklik OK. Pencet aja enter. Pencet enter. Nah, nanti dia akan selanjutnya. Selanjutnya itu kita cari Yadav ya. Di sini kan Yadav tahun 2013. Yadav 2013. Terus klik enter lagi. Enter. Terus satu lagi, Cedras tahun 2017. Cedras 2017. Nah, oke. Enter, lalu kalau sudah, enter lagi. Nah, maka semuanya akan masuk dalam satu tanda kurung. Cedras Sartori Yadav. Menurut abjad ya. Menurut abjad. Sudah selesai. Oke, thank you. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya dia ada di tengah-tengah kalimat? Ini kan di akhir kalimat. Misalnya seperti ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh, misalnya kita mau nambahin Zakaria. Pak Zakaria pernah buat jurnal, misalnya ini, Zulkarnain ya. Zulkarnain pernah nambahin jurnal ini, bahwa gen X berpengaruh signifikan terhadap asosiasinya terhadap pertumbuhan. Nah, ini kan nggak gini harusnya kalau di tengah-tengah kalimat. Maka kita edit aja, kita kasih tambah tanda kurung di sini, terus yang ini dihapus. Nah, keep manual edit ya, kalau ada muncul seperti ini, keep manual edit. Yang ini kita hapus. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu teman-teman kan ya, ini udah ya bisa ya. Lalu teman-teman kan kadang buat tesis atau buat skripsi itu bahasa Indonesia. Nah, kalau ini kan bahasa Inggris dia pakai N, ya. Kita nggak usah manual. Kalau manual nanti kan ada banyak yang lain tuh kita nanti akan susah sendiri. Maka kita di sini kita pencet reference, lalu open Mendeley ya. Ingat ya, open Mendeley. Nah, di sini kita ganti nama, kita ganti bahasanya. Bahasa citation and bibliography language kita ganti dengan bahasa Indonesia. Dan ini kan belum ya, maka kita refresh dulu di sini. Kita refresh. Come on. Kenapa dia nggak berubah? Kayaknya ini karena formatnya pakai format American School Social deh. Oke, nanti akan saya bahas kalau kita sudah pakai format IPB ya. Nanti ya. Oke, kita skip dulu ini. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak dari peserta? Mungkin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Bang. Ya, boleh. Jadi untuk Mendeley ini hanya untuk Word saja ya, Bang? Apa Microsoft Word ya, Bang? Kalau WPS nggak bisa ya, Bang? Oh, kalau WPS kurang tahu saya. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Oke, Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Ada lagi? Iksan boleh nanya? Iya, Bu Evi boleh. Iya. Jadi ini Iksan, saya kan udah install Mendeley sebelumnya. Terus saya install Left and Right. Kenapa Mendeley-nya jadi hilang ya? Apa memang nggak bisa dijadiin satu dalam satu Word ya? Tadi Ibu install apa? Saya Mendeley. Ref and Write. Oh iya, kayaknya nggak cukup deh Bu ininya di sini. Di mana tadi? Di referensinya ini nggak cukup ya. Ini kan cuma untuk satu doang di sini. Mungkin harus salah satu milihnya Ibu Evi. Oh gitu, oke. Iya. Nah, karena langsung hilang Mendeley-nya.
Ya, mungkin selanjutnya kita akan coba install format IPB ya. Teman-teman bisa buka materi yang sudah saya share ya di Bitly. Mungkin host bisa mengirimkan linknya lagi di chat, kolom chat. ipb.link/materi strip Mendeley, kalau nggak salah itu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman belum punya ya itunya, tinggal cari aja CSL IPB. Jadi bentuknya tuh CSL ya, Citation Style Language kalau nggak salah. Nah ini CSL IPB, kita klik di Google. Lalu nanti akan muncul halaman citation-nya itu. Cara instalasinya. Bisa di Mendeley, bisa di Zotero. Nah, kita ambil aja ini linknya yang dikasih ya. Ini dia. Mungkin sekilas pusing ya ngeliat kayak gini ya. Apa sih ini? Tapi ini sebenarnya nggak susah amat, tinggal kita copy aja ini. Link di Chrome ini kita copy. Ya, kita copy. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau ganti citation ya, lihat ya, ini Mendeley, aplikasi Mendeley, lalu klik view, citation style. Ini kan hanya ada beberapa saja di sini. Nggak semuanya ada ya, nggak semuanya ada. Maka kita tambahin more styles. More style. Terus ini yang sudah diinstal, ini yang kita mau cari. Misalnya kita mau nyari IPB, nggak ada. Tapi kalau mau nyari jurnal yang lain, misalnya Animal Health, ada ya, Animal Health, tambah install gitu. Nah kalau misalnya dia tuh nggak ada di sini, maka kita tambahkan di sini, download style. Kita paste yang tadi ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Download. Udah masuk. Ini dia tulisannya. Institut Pertanian Bogor, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi keempat Bahasa Indonesia. Lalu bahasanya kita ganti ke Indonesia ya. Dan nah, kalau udah kita di Word-nya kita ganti. Ini kan dia masih American Sociological Association. Kita ganti sama IPB. Ini belum ada ya. Kita tambah more styles. IPB tadi. Nah ini. Use this style. Klik. Dan. Dah. Maka dia akan otomatis semuanya berubah ke format IPB. Ya, nggak ada titik ya. Ablet JF, terus ininya nggak ada tanda petik, lalu ada di UI. Persis kayak IPB. Cuman yang saya bingung kok dia bahasanya belum berubah ya. Bahasanya harusnya berubah sih. Bahasanya ngubahnya gimana ya? Oke. Ada pertanyaan untuk format IPB? Buat teman-teman yang masih ngerjain tugas akhir, ini akan berguna ya untuk kalian ya. Tuh, semuanya sudah masuk ke sini. Mas, boleh diulang nggak tadi insert style-nya tuh yang IPB tadi? Oke, kita ulang ya. Jadi awalnya kita buka di Mendeley, buka Mendeley, lalu klik view, ya, lalu citation style. Citation style kita cari, misalnya ini belum ada ya, kita anggap belum ada. More styles, lalu get more styles. Kita cari styles yang lain. Nah, ini Bapak bisa
apa di sini, masukin di sini linknya. Link yang tadi kita download ya di sini ya. Jadi kan kalau di Google tuh kita cari aja CSLIPB. CSLIPB. Cari ini ya, CSLIPB, kita klik. Nah, masuk ke PDF. Tutorial cara input style IPB. Katanya kan pada Mendeley Desktop masuk ke menu View. Tadi ya, View. Lalu klik Citation Style. Lalu More Style. Ya, lalu masuk ke tab Get More Style. Lalu Download Style. Isikan link ini. Nah, kita copy link ini. Copy, masuk ke tadi ya. Kita ulang ya. View, citation style, more style, lalu get more style. Di download ini kita pas. Ini kelebihan Kak. Udah download. Nah, sudah itu udah masuk. Nanti di sini tulisannya install ya. Install, lalu nanti di install. Artinya kalau di sini kan dia install ya, diinstall. Kalau udah diinstall, maka dia akan masuk ke sini yang telah diinstalasi. Nah, kalau udah di sini kita pilih use this style. Kita gunakan style ini. Udah jadi itu. Beres. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana sampai sini, apakah ada pertanyaan untuk format IPB? Sudah ya. Nah, misalnya kita mau menstasi dari jurnal Scopus ya. Kita ambil, ada request nggak mau jurnal apa ya? Misalnya teman-teman udah pernah mau submit di jurnal itu, tapi di Mendeley nggak ada dia citasinya. Ada yang mau ini? Mau request? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini dicek. Kita coba jurnalnya Undip. Ini ada jurnal peternakan Undip. Kalau kita cari misalnya Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture, kita copy. Kita cari di Mendeley. Get more style. Itu nggak ada. Misal jurnal apa lagi yang terkenal? Kalau Fapet IPB itu punya jurnal Tropical Animal, S-nya apa ya? TASJ, Animal Science Journal. Nggak ada juga ya? Nggak ada. Jadi nggak semuanya ada. Nah, kalau nggak ada gitu, kalau misalnya nggak ada, kita pakai pendekatan lain. Jadi kita istilahnya tuh ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat dulu dia tuh formatnya kayak apa di sini. Kita lihat formatnya, format jurnal yang diinginkan, format citasi yang diinginkan oleh jurnal itu seperti apa. Ya,
Nah, ini adalah format yang diinginkan, yaitu li, terus ada titiknya setelah nama belakang. Lalu dia pakai DOI, jurnal terus disingkat, ya. Terus kalau untuk proceeding seperti ini, lalu untuk interpretasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa misalnya kayak gini. Kita cari jurnal yang mendekati itu, gitu. Referensi yang mendekati itu. Coba kita pakai American Medical Association. Ya. Kalau ini kan enggak ya, dia pakai superscript angka. Bukan ya, jelas bukan ya. Lalu pakai yang lain, political science. Nah, ini mungkin mendekati ya. Tapi jurnal ini dia nama lengkapnya ditulis semua. Nama lengkapnya ditulis semua, Aublet, Jean Francois. Ditulis semua. Berarti bukan ya. Nah, lihat lagi. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Mungkin yang paling dekat IPB ya, format IPB yang paling dekat ya. Nah, tinggal kita tambah titiknya aja di sini. Caranya, kalau misalnya mau langsung semuanya gitu ya, kita bukanya di Mendeley. Dari yang tadi view, kita edit. Nah, ini yang IPB ini kita edit. Kita edit stylenya. Nanti dia masuk langsung otomatis ke Chrome. Klik OK ya. Nah, ini kenapa? Nggak bisa. Kita pakai style yang lain deh. Grammarly can help you write quickly and instant corrections make reading mistake-free. Bersatu tak Nggak bisa ini ternyata ya. Kita coba yang lain aja ya. Misalnya ini. Pokoknya dia tuh di edit stylenya. Nanti bisa kita save as gitu. Kayak misalnya seperti biasa sih. Mungkin sambil ngelihat apa istilahnya tesis atau skripsi yang mau dikerjain tuh kayak mana bentuk citasinya, stylenya, mungkin dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya masih bingung, ditanyakan. Nah ini ya, jadi kita misalnya ambil pada jurnal stylenya Tropical Animal Health dan Production tadi ya. Nah dia seperti ini bentuknya. Ini bisa kita ubah, misalnya kita tuh pengen, ini kan jurnal ya, ini kan judulnya. Judulnya tuh pengen kita ganti jadi ada stripnya gitu ya. Kita klik aja di sini. Strip apa tanda petik, ada tanda petiknya. Itu kan dia ada tanda petiknya.
Terus misalnya nama penulisnya, autornya. Autornya tuh kita nggak pengen dia ada titiknya gitu ya. Kita edit aja. Misalnya di kita tuh nggak pengen ada koma ya, nggak pengen ada koma. Kita hapus aja komanya. Lalu kalau misalnya mau pengen miring ya, jadi miring. Nah, jadi miring ya. Pokoknya nanti kita edit-edit di sini. Semuanya. Terus misalnya mau tambahin yang lain-lain juga. Ini kan jurnalnya. Jurnal itu kan ada yang dia tuh pengennya tuh abbreviation, yang singkatan atau yang lengkap. Kita ganti jadi short, jadi singkatan. Nah, jadi singkatan kan. Terus ini kan bibliografinya. Kalau ini citasinya. Misalnya kita pengen di sini tuh dia kita ganti jadi apa ya? Jadi misalnya dia tuh huruf kecil semua. Enggak juga ya. Kita ada di bold. Gitu ya. Nah, kalau udah kita simpan aja save style as. Nah, kita save. Kita ganti kalimatnya misalnya jurnal apa gitu ya yang pengen kita edit. Nah, yang udah diedit ya. Kalau udah di save, nanti dia muncul sendiri di Mendeley. Mana tadi ya? Tadi yang kita editkan, kita ngambil dari sini. Tropical Animal Health and Production. Yang udah diedit itu ini yang udah kita edit. Tropical Animal Health dan Production. Ada nama kitanya. Ya. Kita gunakan. Di sini. Udah semuanya berubah ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan ya dari jurnal itu. Jadi dia citasinya bold, lalu dia namanya jadi miring, terus ada tanda petiknya gitu ya. Sesuai aja sama apa yang diminta sama jurnal itu gitu. Kalau misalnya pengen langsung. Jadi kalau pengen manual kita ganti aja di sini manual. Dihapus manual gitu ya. Tapi ingat kalau dari manual gini nggak bisa dia tuh di refresh. Soalnya kalau di refresh nanti balik lagi. Nah, balik lagi dia. Gitu. Jadi harapannya kalau mau ngedit tuh di akhir, kalau udah beres semua, sudah kita citasi semua, baru kita edit. Jangan di refresh lagi. Gitu ya. Oke. Itu aja sih yang pengen disampaikan. Ada pertanyaan nggak untuk dari awal sampai akhir? Mungkin ada pertanyaan. Bang, tadi ada yang tanya di kolom chat Mas Muhammad Fatan. Itu tadi katanya untuk format style IPB punya Mas Muhammad Fatan ini kayaknya nggak bisa Bang. Itu kesalahannya di bagian mana ya? Gimana? Mau share screen nggak atau gimana?
Saya nggak tahu kalau gini salahnya di mana memang. Nggak bisa downloadnya atau nggak bisa gimana Mas Fatan? Mas Fatul. Nggak bisa downloadnya. Pack-nya udah terdeteksi, Bang. Kalau di Google Chrome-nya bisa di-download nggak? By the way, ini lagu Di Google. Kan di copy tadi linknya di copy. Jadi Iya, aku mengucapkan linknya di copy banyak terus terima habis kasih itu ya ini. Tapi nggak dari pihak bisa ketika di main sudah linknya, Bang. berkenan, sudah aku buat ngehibur teman-teman semuanya. Semoga semuanya terhibur. Lagi di luar ya. Di copy ya. Mungkin saya ulang ya. Tidak Gimana? ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Itu nanti gimana, Bang? XML-nya di copy gitu atau gimana? Di download atau gimana, Bang? Di Soalnya copy kan aja. Itu... Ya. Tinggal di copy aja itunya format apa? Alamat websitenya di copy. Di kolom chat tuh ada tuh. Di kolom chat udah di share. Izin share screen boleh? Boleh. Host boleh izinkan Mas Muhammad Fatul untuk share screen. Atau saya kirim ininya ya? Kirim screenshot-nya ya? Udah bisa tuh Mas? Udah bisa belum? Belum. Belum bisa share screen. Mau ngirimnya ke grup ya? Ke grup boleh? Ke grup aja ya? Iya. Iya, ke grup boleh. Terus mungkin sekalian ya sama Mbak Puspita Mardika. Kalau citasi data online gitu berarti add manual ya Kak. Data online maksudnya gimana ya Mbak Puspita? BPS. Ya sih kadang BPS tuh dia nggak bisa nggak bisa di otomatisin pakai Mendeley. Jadi manual aja sih biasanya. Entry manual, kasih nama, kasih tahun, kasih judul print apa ya, e-booknya ya. E-book kan bisa BPS tahun 2011 tentang pertanian atau tentang apa gitu. Kasih gitu. Oh, ya boleh. Host minta izin share screen buat Diana Vita. Untuk teman-teman yang lain dipersilakan sambil isi presensinya ya, takutnya lupa. Ya misalnya kalau ada yang pengen request sertifikat bisa dicentang requestnya. Di situ ada di presensi itu ya. Ini Bang. Sudah kelihatan Bang? Ya. Tidak terdeteksi Bang. Kan ini tadi di view ya? Ya. Kita coba lagi ya. View, kemudian citation file, kemudian more style, kemudian get more style, kemudian ini sudah linknya tak ada ini. Nggak bisa Bang. Nggak ada. Kalau misalnya yang di kolom chat itu kan ada tuh yang https://raw.github. Coba yang itu coba. Oh, ya, coba dulu. Coba yang itu, yang di kolom chat. Oh, iya.
Oh ya Bang. Oke. Bisa? Oke, Ya, siap. bisa Bang. Ya. Oke. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi dari peserta lain mungkin misalnya ada kendala ya. Oke, mungkin kita review sedikit ya. Share screen-nya boleh diselesaikan, Mbak Diana Vita. Izin keluar. Share screen-nya. Boleh dimatikan share screen-nya. Iya. Sudah. Oke, ada ya. Oke, sekarang saya review lagi ya. Bismillah. Nah, jadi gini. Misalnya kita mau buat tulisan ya. Saya pakai disertasi saja sebagai proposal saya. Saya gunakan. Misalnya di sini ya. Oke, jadi awalnya teman-teman punya artikel yang pengen disitasi ya. Jadi kita sudah baca jurnalnya beberapa ya. Ada citasi dari Owens, dari O'Neill, terus dari Gauhan ya. Kita lihat di Mendeley. Owens. Nah ini ya, 1995. Kita pengen masukin ke Word ya. Kita masukin ke Word, maka tinggal aja klik ALPM, tulis Owens, tahun 1995. Gitu ya, ada. Langsung di OK-in. Gitu ya. Ini untuk format IPB. Loading ya. Agak lama nih. Oke, bisa ya. Lalu misalnya teman-teman ada lagi pengen nambahin dua citasi ya. Dua citasi dalam satu kalimat. Jadi kan beliau ini menyatakan bahwa tingkat penggunaan air pada sapi Holstein dan domba betina Sardina itu berbeda. Kalau yang Holstein ini pada penelitian Bernabucci tahun 99, kalau yang domba ini pada penelitian Bernabucci tahun 2009. Nah, maka akan dibandingkan kan oleh beliau. Maka kita masukin aja dua-duanya. Kita ALPM Bernabucci 1999. Ya, 1999. Lalu Bernabucci 2009. Ini kan ada dua, kita nggak tahu yang mana. Maka kita baca sekilas aja yang mana. Yang penulis pertama itu yang mana Bernabucci-nya? Yang ini ya, yang bawah ya.
Kalau yang pertama kan yang di atas tuh yang penulis pertamanya Vitali. Nah ini yang kedua, Yanabuchi, lalu oke. Maka akan muncul seperti ini. Loading ya. Oke, muncul seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya, ini sama ya, kalau ada 2. Nah ini kan How dan Nulik. Ananta 2015 itu pada jurnal yang pertama. Kalau How dan Nulik pada jurnal yang kedua. Dan ini kan dia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, How dan Nulik. Misalnya kita nguploadnya di jurnal internasional ya. Pakai bahasa Inggris kan, How and Nulik. Maka kita ganti di sini. Di reference, open Mendeley. Language-nya kita ganti dengan English. Loading ya. Ini loading karena multitaskingnya banyak banget. Nah, kan jadi dia How and Nulik. Seperti itu ya, kalau misalnya mau ganti bahasa. Jadi nggak usah diganti manual. Diganti manual. Terus teman-teman kalau misalnya punya Word yang udah yang 365 terus premium itu ya. Kalau misalnya ada typo-typo misalnya sawit, kita perlu jadi sauti ya. Itu nanti tinggal klik kanan. Di sini ada spellingnya dibenerin sama dia. Sawit. Gitu ya. Kalau misalnya Word-nya sudah mendukung. Terus kemudian apa lagi ya? Yang tadi kan ini kan di akhir kalimat tuh tanda kurungnya di depan dan di belakang. Tapi gimana kalau dia tuh di depan kalimat atau di tengah-tengah kalimat, kan dia hanya tahun aja kan yang di apa namanya? Yang tanda kurungin. Maka kita ubah ya. Kita coba ALTM Hahen tahun 1999. Oke. Nah kan secara default Mendeley itu nanti akan tanda kurung di depan dan tanda kurung di belakang. Maka tugas kita adalah mengedit manual aja. Dari itu kita hapus, terus kita tambahin. Ya, kita manual. Terus ini juga manual. Oke. Keep manual edit ya. Oke, ada jadi sini. Oke, lalu kita langsung lompat ke daftar pustaka ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini, misalnya ada beberapa kesalahan gitu ya. Ada misalnya dia tuh nggak ada di OI-nya. Atau New York ini, kalau di IPB tuh kalau nggak salah dia tuh harus ada US-nya ya kalau nggak salah. Coba kita cari ya. Allendorf, Louis Card. Misal ini nih kita ingatnya gini aja, Allendorf, Louis Card. Atau kalau nggak di copy aja. Copy. Dipaste di Mendeley. Ya, Allendorf dan Louis Card. Nah, kan kalau style IPB itu biasanya tuh ada kode negaranya. Tadi itu bahasa Inggris. Oh, yang ini. Book ya, yang book ya. Yang buku. City-nya tambah aja di sini US. Gitu. Terus page-nya
Misalnya page-nya tuh halaman 68 sampai 70 ya. Ambil aja di sini yang kita citasi. Lalu di sini kan belum berubah dia. Di refresh nanti akan berubah otomatis. Ya berubah ya, jadi US berubah. Terus apa lagi? Di OI. Di OI ini kadang ada yang ada, kadang ada yang enggak ya. Kayak misalnya jurnal itu kan ada yang nggak ada di OI-nya. Ini kan kadang nggak ada di sini. Kita cari sendiri ya, kita paste sendiri gitu. Terus kadang volumenya juga nggak ada. Nih kan kayak gini nih nggak ada nih volumenya. Kita cari sendiri, kita ambil judulnya, kita paste di Chrome. Enter. Ya walaupun dia otomatis, tapi nggak semuanya tuh bisa selesai dengan satu kali klik. Jadi kayak dia tuh nggak otomatis gitu loh kesimpan yang di sini. Ada yang ada yang enggak. Nah ini kan disebutkan 25 ya, 25/4. Volume ke-25, isu ke-4. Terus halamannya 265 sampai 271. Nah gitu ya, manual kayak gitu. Oke. Oke, mungkin selanjutnya terakhir ya mungkin ya, cara mengambil citasi. Ya, cara mengambil citasi. Kalau Skyhub nggak usah diajarin ya, nanti gue berdosa lagi. Cara mengambil citasi. Tuh, Nah, itu bisa lagi. klik bagian Mendeley ini, lalu tambahkan. Ya, ingat ya, tambahkan. Atau gini, misalnya teman-teman ini dalam satu artikel ini ada banyak yang pengen disitasi ya. Ini kan tinggal lihat ya. Ada banyak yang pengen disitasi. Maka gini aja caranya nih. Misalnya gini nih, kita buka satu jurnal aja. Ini bukan jurnal, ini buku. Loading. Sorry, loadingnya lama. Tapi jangan lupa di bagian Chrome ini sudah sign in ya Mendeley-nya. Jadi kayak dia tuh kayak cloud gitu, sudah otomatis terhubung antara yang di aplikasi sama yang di website.
Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya beberapa citasi dalam satu jurnal ya, misalnya ada 5, ada 7, satu jurnal doang tuh. Pakai cara gini aja nanti kita lihat. Kita buka Mendeley-nya. Misalnya pada jurnal ini ya. Oh ya, Mendeley sejak beberapa bulan ini udah nggak tersedia di HP dan tablet ya, sudah dihapus karena kebijakan baru. Jadi cuma bisa dibuka lewat laptop. Nah, misalnya teman-teman punya beberapa hal yang pengen disitasi ya dari ini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 ini. Pengen nambahin kan? 1, 2, 3, 4. Kita menuju daftar pustakanya aja langsung. Ini ya, di sini ya. Jadi, tapi sebelumnya pastikan teman-teman tuh sudah benar-benar baca masing-masing jurnal ini gitu. 1, 2, 3, 4. Supaya kalau citasi itu ya benar gitu citasinya, nggak salah. Nah, kalau misalnya pengen langsung, kita tambahin aja dari sini. Judulnya kita copy. Kita masukin di sini. 1, search. Ya. Tambahin ke library. Terus ini juga yang kedua, tambahin. Search. Tambahin ya, add to library. Sampai empat-empatnya yang kita pengenin. Supaya nanti ketika kita nulis di Word tuh sudah ada semua di cloud. Jadi kalau kita nulis tuh tinggal ada gitu. Soalnya kalau nggak gini, nanti balik lagi gitu. Ya. Sama ini. Itu hampir semuanya ada di Mendeley. Kalau memang nggak ada, manual kita ngisinya. Tapi jarang sih yang nggak ada. Gitu ya. Cara-cara cepatnya. Life hack. Oke, sampai sini ada mau nanya lagi nggak dari semua peserta? Mungkin ada yang masih bingung cara ngerjainnya, boleh ditanya di sini. Kalau tambah ke library, jadi tergantung tipe jurnalnya. Jadi kalau jurnalnya itu yang open access, dia akan otomatis PDF-nya masuk ke cloud-nya. Tapi kalau dia tuh jurnal yang get access yang harus berbayar, itu dia nggak akan masuk PDF-nya gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman nih pernah download dari Skyhub ya misalnya ya, terus di drag ke Mendeley itu, dia masuk citasinya, tapi PDF-nya nggak akan masuk, nggak akan kedeteksi PDF-nya, gitu. Karena dia tahu yang mana yang gratis, mana yang berbayar. Gitu. Bang, aku mau tanya boleh Bang? Boleh. Kalau misalnya untuk proceeding itu juga bisa dimasukkan ke Mendeley nggak Bang? Itu harus utuh proceedingnya atau salah satu artikel di proceedingnya aja? Ya. Jadi kalau proceeding itu kan stylenya tuh dia tuh judul proceedingnya, terus nama penulisnya siapa, terus editornya. Jadi kan
Jadi kan proceeding itu ada editornya tuh. Kalau jurnal kan nggak ada ya. Editor, terus ada juga nama proceedingnya di situ masuk. Biasanya kalau di website itu udah otomatis gitu ya, ketahuan dia tuh kalau itu proceeding. Jadi maka semuanya akan masuk semua di situ. Jadi kalau misalnya Eno mau nambahin baru, maka semuanya harus dipenuhi itu ya. Judulnya apa, editornya siapa, judul proceedingnya apa, nama penulisnya siapa, gitu. Berarti itu Sama nggak kayak bisa otomatis di ini ya Bang, di add to library di Mendeley-nya ya? bisa otomatis. Jadi kan Oh. Mendeley itu di bagian atasnya tuh kalau kita nambahin tuh ya ada pilihan dia. Ini tuh papernya bentuknya apa? Bentuknya jurnal, book session, book proceeding atau majalah gitu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan gitu. Gitu. Ini apa? Mariam nanya apa, Mariam? Kalau gitu, di add manual lagi. Oh, kalau itu di drag juga bisa. Dia akan masuk, citasinya akan masuk. Cuman dia nggak akan masuk PDF-nya gitu loh. Jadi kan Mendeley itu selain dia tuh untuk citation manager, dia tuh juga bisa untuk buka PDF. Kayak aplikasi Phantom Foxit atau aplikasi Nitro, kayak gitu dia bisa buka PDF. Kelemahannya itu aja sih kalau misal dari Skype nggak bisa. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya sudahkan ya untuk pelatihan hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Nanti screen record-nya insya Allah akan diupload di YouTube ABGSCI ya. Silahkan nanti ditonton. Atau kalau misalnya nggak tahu linknya apa, nanti lihat di grup aja ya. Nah, teman-teman boleh stay di grup atau boleh left grup. Tapi nanti mungkin kalau ada pelatihan selanjutnya akan diinformasikan dalam grup tersebut. Kemungkinan nanti kita akan melaksanakan penelitian. Akan melaksanakan pelatihan yang lainnya ya, seputar genetik dan molekuler. Ya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pemateri kita, Bang Ihsan Suhendro. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh nggak nih Bang PC gitu Bang? Oh ya, boleh. Nah, Mangga. nomornya udah ada ya teman-teman di grup, jadi mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa silakan aja hubungi Bang Ihsan Suhendro melalui WhatsApp-nya. Seperti itu. Nah, Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara ini. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa isi absensi dan kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat pada acara ini silahkan centang iya pada kolom ingin menerima sertifikat atau tidak. Dan lalu selanjutnya sebelum kita menutup acara ini dipersilakan teman-teman untuk membuka kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Yuk di open cam dulu. Oke, aba-abanya dari saya ya. Di slide pertama ini ada 2 slide. Yang slide pertama, oke. 1, 2, 3. Sebentar.
Lalu yang slide kedua, tetap senyum ya, mungkin ada di slide kedua juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah berakhir acara pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan bisa jadi amal jariah buat Bang Ihsan Suhendro juga. Dan akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama penyampaian materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Iksan. Terima kasih, Bu. Ya, mari. Mau tanya, halo? Ya. Nanti dapat rekamannya nggak ya? Soalnya saya terlambat, sorry. Oke, rekamannya bisa ditonton di YouTube-nya ABGSCI, Bu. Nanti mungkin di-share ya linknya, link YouTube-nya. Iya. Makasih. Mungkin bisa di-share di grup kali ya, grup WhatsApp ya? Iya, di-share di grup WhatsApp nanti. Makasih. Jangan lupa isi presensi ya. Oke. Terima kasih.